فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت شيخة أم عبد الله البعدانية حفظها Allah. Masih di akhir-akhir muka surat yang ke-7. Wa qala subhanah. Mobil dulu ada, dapat enggak? Ada. Iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Apabila kalian tertimpa luka-luka, maka sungguh luka-luka tadi, yang luka-luka yang semisal itu juga menimpa kaum itu, menimpa orang-orang kafir. Ayat ini turun kepada para sahabat yang mengalami luka-luka waktu perang Uhud. Baik. Maka Allah Ta'ala memberikan hiburan, kalaupun kalian luka-luka, orang kafir juga tertimpa luka-luka yang sama. Allah lebih tahu tentunya, dan kita terima berita itu. Dan juga dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu apa? Kalaupun sekarang kalian mengalami pembunuhan sebanyak 70 orang dalam perang Uhud, orang kafir juga telah mengalami yang semisal dengan itu, yaitu mereka terbunuh dalam perang Badar sebanyak 70 orang, ditambah lagi yang tertawan 70 orang. Sementara dalam perang Uhud, para sahabat tidak ada yang tertawan. Baik. Cuma apa, yang terbunuh 70, orang kafir kurang lebih yang terbunuh 34. Sementara para sahabat yang terbunuh dalam perang Badar ada beberapa belas orang. Jadi tetap kita lebih unggul kesimpulannya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu yaitu apa? Yaitu ayyamul dhafar wa ayyamul hazimah, hari kemenangan dan hari kekalahan. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara umat manusia, terkadang menang, terkadang kalah, itu biasa. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan tujuannya adalah, di antara tujuannya agar Allah mengetahui siapakah orang-orang yang beriman. Kalau menang terus, niscaya apa? Orang munafik tidak akan nampak belangnya. Dia akan mengaku mukmin. Oh, ternyata jadi orang beriman sedap ya, menang terus, dapat ghanimah. Padahal hatinya adalah orang munafik. Baik, maka terkadang dikasih kekalahan sehingga terpisahkan mana yang setia di atas keimanan, mana yang mulai menampakkan kebusukan hatinya. Dan agar Allah mengetahui apakah sebelum ini dan tanpa peristiwa itu Allah tidak tahu, jelas Allah tahu. Tapi ini mengetahui di sini ilmu apa? Yaitu ilmu waqi'i, ilmu yang bertepatan dengan kenyataan. Sementara ada ilmu yang lain, yaitu apa? Yaitu ilmun azali, ilmu yang sudah ada sejak di masa lampau. Allah sudah tahu itu. Cuma ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pengetahuan yang berlangsung ketika peristiwa itu terjadi. Jadi ilmunya Allah terbagi menjadi dua dalam masalah ini, dan dua-duanya sama-sama tepat. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah mengambil dari kalian orang-orang yang mati syahid. Kalau semuanya menang tanpa ada yang mati sama sekali, lalu berarti para syuhada di umat ini akan sedikit sekali. Sementara Allah ingin memuliakan umat ini dengan apa? Sebagiannya itu mati syahid. Ini kebaikan yang sangat besar. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Baik, jadi ketika orang kafir itu mendapatkan kemenangan, bukan berarti Allah membenci orang mukmin dan menyukai orang kafir. Allah sudah mengingatkan, Allah tidak menyukai orang zalim. Orang zalim aja nggak disukai, apalagi kezaliman yang besar, yaitu kekufuran. Tapi kenapa Allah menjadikan orang mukmin terkadang kalah? Karena ada beberapa pelajaran terkait dengan ketaatan kepada pemimpin, terkait juga dengan penyucian dosa-dosa di masa lampau dan seterusnya. Juga karena Allah ingin ada yang mati syahid,
Dan Allah ingin menguji siapa yang setia di atas iman dan siapa yang menampakkan kejahatan jiwanya. Ayat ini walaupun turun kepada para sahabat, tetapi dia bersifat umum. Sebagaimana kata para mufassirun, al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Baik. Wa mimma qila fi dzalik. Kemudian si penulis mengatakan termasuk syair yang dikatakan tentang masalah ini, yaitu apa? Semuanya juga mengalami yang namanya luka-luka, kesedihan. Orang mukmin mengalami, orang kafir juga mengalami. Ada bait syair, samaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajriya alaihi samaniyah. Ada 8 perkara yang tidak mungkin seorang pemuda itu lari darinya. Pemuda masuk di dalamnya juga pemudi tentunya. Semua laki perempuan mengalami yang seperti itu. Dan tidak mungkin untuk dihindari, la budda ay la mafar, tidak mungkin untuk dihindari. Untuk ada 8 perkara yang berlangsung kepada seseorang. Sururun wa hammun wa ijtima'un wa farha wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqmun wa afiyah. Yang pertama kegembiraan, yang kedua kegundahan, terkadang gembira, terkadang sedih, terkadang gelak, terkadang menangis. Wa ijtima'un wa furqah, terkadang berjumpa, terkadang berpisah, itu biasa. Wa usrun wa yusr, ada kesulitan, juga ada kemudahan. Demikian silih berganti. Wa suqmun wa afiyah, terkadang sakit, terkadang sehat. Memang keadaan kita seperti itu. Dunia memang seperti itu. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Ada puasa, ada berbuka juga, dan seterusnya. Ada kekalahan berarti apa? Ada kemenangan. Demikian silih berganti. Berarti apa? Ibadah terus dilanjutkan, ibadah syukur dan ibadah sabar. Waqila aidan, juga dikatakan tentang masalah ini, silih bergantinya kehidupan manusia, baik mukmin ataupun kafir, semuanya mengalami. Ini kira-kira perintah atau ta'ajjubiyah ini ya? Kalau ta'ajjubiyah, fa'azim bi sabrin lizzamani fa'innahu, ini zahirnya ta'ajjubiyah. Baik. Karena apa? Setelah wazan af'il lalu ada ba, biasanya ini ta'ajjubiyah. Fa'azim bi sabrin lizzamani fa'innahu ala halatil makruhi laisa bidaimi. Maka alangkah agungnya kesabaran untuk zaman. Karena sesungguhnya zaman itu, masa itu ada dalam keadaan yang tidak disukai, namun tidak berlangsung terus-menerus. Taduru lana aflakuhu bi ajaiba idza manqadat kanat ka ahlami naimi. Zaman itu taduru lana aflakuhu, yaitu apa? Roda perputarannya, roda ya, tayar itu ya. Fuluk yaitu apa? Garis peredaran. Mengelilingi kita bi ajaiba, dengan keajaiban-keajaiban. Idza manqadat, apabila dia sudah selesai, manya adalah ma masdariyah, bukan manafiyah. Jika dia sudah selesai, kanat ka ahlami naimi, dia bagaikan mimpinya orang tidur. Padahal apa? Di hari-hari kesulitan kita merasa alangkah lamanya kesulitan itu. Ketika mengalami sakit, oh alangkah lamanya sakit ini. Tapi begitu selesai, rasanya oh ternyata sebentar aja, ternyata sekejap saja. Seperti diceritakan oleh suami dari penulis buku ini, yaitu siapa? Syekh Abu Abdillah Thariq Al-Ba'dani, cerita kepada kami. Beliau mengatakan, saya pernah jumpa seorang bapak tua usia 70 tahun. Saya tanya pada beliau, wahai kakek, bagaimana pandangan Anda tentang, wahai Datuk, bagaimana pandangan Anda tentang masa muda? Maka Datuk itu mengatakan, kal hulm, bagaikan mimpi saja. Padahal dia menjalani itu selama 70 tahun.
Tapi apa? Begitu sudah mencapai usia 70 tahun, ternyata masa muda itu bagikan mimpi saja. Iya, dulunya masih anak-anak, sekarang sudah punya anak, dan seterusnya. Memang cepat sekali, tak terasa ketika sudah selesai. Tapi ketika masih dirasakan, memang seakan-akan lama sekali itu. Sururun wa hammun wa inti'asun wa saqtatun ila ajalin danin lidzalika hadimi. Ada kegembiraan, ada juga kegundahan, ada inti'as, yaitu apa? Naik, grafiknya sedang naik. Wasaqtah, terkadang grafiknya sedang jatuh turun. Memang inilah keadaan kita. Terkadang kita duitnya banyak, terkadang tidak ada duit. Terkadang sedekah pada orang lain, terkadang berhutang dan sebagainya. Seperti yang disebutkan dalam biografi Fairuz Abadi, murid dari Imam Ibnul Qayyim. Beliau pernah mengarang buku, lalu dapat hadiah banyak sekali dari penguasa. Sampai apa? Sampai hadiahnya itu dibawa oleh kereta banyak. Tapi tak lama kemudian duitnya habis. Memang keadaan hidup manusia memang seperti itu. Kadang kaya, terkadang miskin. Ila ajalin danin, menuju kepada batas akhir kehidupan yang dekat. Iya, ajal kita itu dekat. Sewaktu-waktu, tahu-tahu kita apa? Gantian. Kemarin menyolati jenazah, tahu-tahu boleh jadi hari ini disolati oleh orang lain, dan seterusnya. Ajal itu dekat saja. Maka semoga Allah mengampuni dosa kita dan memperbaiki bekal kita. Lidzalika hadimi, untuk ajal tadi, hadim, yang mana ajal itu meruntuhkan segalanya. Sudah, kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi yang namanya kenikmatan dan sebagainya, kenikmatan duniawi. Demikian pula penderitaan duniawi sudah berakhir, berpindah ke kehidupan yang lain. Wabillahi dunan nasi fastaghni wasta'in. Billah ini jar majrur muta'alliq bi istaghni dan ista'in. Maka mohonlah pertolongan, maka hendaknya engkau cukup dengan Allah dan mohon pertolongan kepada Allah dunan nas, bukan minta kepada manusia. Manusia sendiri keadaannya silih berganti seperti kita, susah payah. Maka bergantungnya pada Allah. Boleh minta bantuan satu sama lain, bantuan yang diizinkan oleh syariat, tapi hati harusnya bergantung pada Allah. Idza unzilat ihdal umuril adzaimi, apabila salah satu dari perkara yang besar itu diturunkan, sedang menimpa dirimu, bergantunglah pada Allah, jangan pada manusia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.